Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, shalom Kak Amel, Shalom Kak Samuel. shalom Kak Elian, shalom Kak Mido. Shalom. Iya, semuanya dalam keadaan yang sukacita dan sehat semua. Nah, Kak Samuel juga berdoa dan percaya bahwa adik-adik semua juga sukacita karena kita punya Allah yang baik, Allah yang setia. Nah, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan katakan, kami masuk di dalam ruang-Mu yang maha kudus Tuhan.
Pagi hari ini kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan disukakan lewat pujian kami, lewat tepuk tangan kami, lewat sukacita kami. Biarlah Tuhan berkenan atas semuanya. Terima kasih, kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di atas segala Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi? Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Yeay. Ya, kita akan katakan bahwa setinggi-tingginya langit, sedalamnya lautan, seindah pelangi, lebih tinggi, lebih dalam, lebih indah kasih Tuhan kita, karena kita punya Tuhan yang setia. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi karena Dia bukan saja Allah yang setia, tetapi Dia adalah Allah yang dahsyat. Kita nyanyikan lagi pujian ini ya. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat.
Adik-adik saatnya memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupa ya, bisa dititipkan ke papa mama saat ibadah umum. Ya, yuk sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau berikan lewat papa mama kami, lewat sekolah kami, semuanya karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat persembahan kami. Kuduskan dan ajar kami untuk selalu memberinya dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa kami mau setia sampai akhirnya Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang memulai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan adik-adik, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi katakan, setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau melihat setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Firman-Mu akan kami terima, Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya benih firman ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
teman-teman semua. Nah, kita ini habis memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini, Kak Sharon mau membahas seseorang yang bernama Abraham. Mungkin semuanya yang di rumah udah pada tahu ya siapa itu Abraham. Cuman teman-teman pernah nggak sih mikir, kenapa Bapak Abraham ini disebut sebagai bapak dari orang beriman? Nah, mungkin memang Tuhan yang memilih ya. Jadi Tuhan menentukan bagaimana alur hidupnya Abraham. Tapi ternyata tidak seperti itu juga. Tuhan ini bisa melihat bahwa karakter yang dimiliki Abraham itu sangat-sangat luar biasa. Gimana sih ceritanya kok bisa kayak gitu? Pada zaman dahulu, Abraham ini tinggal di sebuah tanah yang bernama Ur Kasdim. Tanah ini sangat bagus, subur sekali. Tapi di sana itu adalah tempat bagi orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Bahkan ayah dari Abraham ini yang bernama Terah, pasti pada tahu ya Terah. Terah ini adalah seorang penyembah berhala, termasuk Abraham. Namun suatu hari ini ya, Tuhan itu memanggil Abraham. Tuhan bilang seperti ini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ini menyuruh Abraham untuk keluar dari tanah Ur menuju ke tempat yang nggak tahu di mana. Tapi setelah kita lihat dari sini tuh, Abraham itu tidak mengelak, nggak kayak, "Loh, kemana Tuhan? Nanti kalau di sana aku sengsara gimana? Kalau di sana harta bendaku ini kambing, sapi, dombaku nih lapar gimana? Nggak dapat makanan gimana?" Tapi Abraham itu tidak berlaku demikian. Dia memiliki iman, dia mempercayai semua janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Sehingga apa? Dengan penuh iman, dengan penuh percaya, Abraham ini keluar dari tanah Ur. Dan dia menuju ke tempat yang dituntun oleh Tuhan. Dan tempat itu adalah tanah Kanaan. Waktu itu Tuhan nggak ngasih tahu, "Oh, kamu bakalan ke tanah Kanaan." Enggak, Tuhan nggak ngasih tahu. Tuhan tuntun aja, dan ternyata tempat yang Tuhan tuntun itu adalah tanah Kanaan. Nah, waktu Abraham ini pergi ke tanah Kanaan, keponakan dari Abraham ini ikut. Namanya siapa? Lot. Nah, Lot ini ikut Abraham menuju tanah Kanaan. Heran juga ya, kenapa dia ikut gitu kan? Padahal ini ya, kalau misalnya dihitung dari anak-anaknya Terah, Abraham ini anak terakhir, anak paling bungsu. Seharusnya dia bisa ikut orang yang lebih dekat sama papanya. Tapi dia memilih untuk ikut Abraham. Nah, ketika mereka sudah ada di Kanaan nih sama-sama nih ya, karena saking banyaknya harta bendanya si Abraham ini, akhirnya gembalanya Abraham dan gembalanya Lot ini berantem. Kenapa? Karena nggak cukup tempatnya buat kasih makan sapi, domba, kambing, itu nggak cukup. Jadi para gembala-gembala ini berantem. "Aduh, kamu yang minggir deh. Loh, jangan kan aku di sini sih." Misalnya kayak gitu. Mereka berantem. Dan sampai ini kedengaran sama Abraham. Kira-kira jadi responnya Abraham ini apa ya? Apakah dia kayak gini? Lot, karena kamu numpang aku, jadi kamu yang minggir ya. Aku di sini aja. Karena aku duluan dan aku juga lebih tua dari kamu, jadi aku di sini. Kamu yang cari tempat. Apakah Abraham seperti itu? No. Abraham justru bilang gini sama Lot. Lot, daripada kita ini berantem terus, ya, mending kamu milih kamu mau kemana, nanti aku tak ke yang mana. Jadi Abraham ini nyuruh Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu.
bukan Abraham ngusir Lot, tapi malah justru nyuruh Lot ini mencari tempat terlebih dahulu. Baru setelah itu Abraham di tempat yang sisa. Ini tindakan yang sangat berani loh menurut saya. Berarti Abraham ini memiliki iman yang gede juga. Karena dia nggak khawatir gitu. Wah, di mana aja mungkin tempatnya gersang ya udah. Dia nggak kepikiran nanti kalau dapat tempatnya sisa, delalah tempatnya kering, terus piye nih ternakku. Abraham nggak berpikir seperti itu. Nggak apa-apa Lot, pilih aja. Daripada kita berantem capek. Oke, Lot ini lihat kok. Di situ bagus. Di situ tempatnya subur sekali. Akhirnya memilihlah Lot. Dia milih di lembah Yordan. Dia milih di sana karena tempatnya subur. Di situ tuh daerah salah satu daerah dari Sodom dan Gomora. Dan akhirnya ya sudah, Lot tetap di Kanaan. Nah, yang menetap di Kanaan Abraham, sorry, maaf. Jadi yang menetap di Kanaan ini Abraham. Sedangkan di lembah Yordan itu Lot. Sangat luar biasa tindakan yang dilakukan oleh Abraham ini. Dia nggak khawatir. Bahkan ketika Abraham di tanah Kanaan ini, dia ini dikasih janji-janji sama Tuhan. Bahwa semua tempat yang ada di tanah Kanaan ini akan menjadi milik pusakanya. Milik keturunannya. Loh, padahal dipikir-pikir ya, Abraham tuh pasti tuh gak punya anak. Tapi Tuhan sudah menjanjikan itu dan Abraham percaya. Setelah itu ada kejadian lagi. Wah, nih Lot ini memang ya, dia sudah milih sendiri loh ya di lembah Yordan. Ada 7 raja yang menyerang Sodom dan Gomora. Dan mereka ini merampas semua harta benda yang ada di sana. Dan karena Lot ini sugih, hartanya banyak, akhirnya dia sama semua harta bendanya, kekayaannya ini dirampas sama raja-raja itu. Lalu ada seseorang ngasih tahu ke Abraham, Bram, ponakanmu tuh loh ditawan. Sebenarnya ya gini ya, kalau jadi Abraham mungkin kayak bisa mikir, ya udah sih, orang dia juga yang udah milih di situ duluan, udah dikasih kesempatan. Nek misalnya dia ditawan ya wis karep-karepe gitu. Bisa banget Abraham buat kayak gitu. Tapi responnya diberikan Abraham apa? Dia langsung mempersiapkan semua orang-orang terlatih yang lahir di rumahnya. Orang-orang terlatih di rumahnya tuh kira-kira banyak enggak sih? Nggak akan banyak. Jumlahnya hanya 318 orang aja. Til wes. Ngelawan 7 raja. Nek di logika ki piye? Ora nyampe lah. Nggak mungkin. Nggak akan menang gitu. Kalau lihat perbandingannya, jauh banget, pasti kalah. Tapi Abraham ini punya iman yang gede banget. Dia percaya sama janji yang sudah diberikan Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Tuhan akan menjanjikan perlindungan kepada Abraham. Dan dia mengimani janji itu. Dia percaya penuh sama Tuhan. Akhirnya dia maju untuk mengembalikan Lot dan harta bendanya. Lalu apa yang terjadi? Semuanya balik loh teman-teman semua. Balik dan mereka menang. Ngelawan 7 raja itu. Kerennya kayak gimana ya? Kadang tuh saya mikir kayak Abraham tuh nekat apa beriman, tapi memang imannya luar biasa. Kita harus seperti itu juga teman-teman di setiap kehidupan kita. Nah, setelah meninggalkan tempat itu dan mereka selamat, Tuhan ini tuh mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena begitu besarnya dosa yang dilakukan oleh negeri itu, banyak keluhan di sana. Sehingga mungkin Tuhan udah mulai, kok orang-orang di sana kok kayak gini terus ya? Saya dimusnahin aja. Dan Abraham tahu. Tuhan ngasih tahu Abraham. Oh ya, pas ditolongi koyok ngono, wis meh dimusnahke meneh ya toh. Abraham bisa, ya udahlah Tuhan, enggak apa-apa musnahin aja. Saya udah capek ngurusi dia. Sudah tak bebas ke, udah tak suruh milih kok ya. Aduh, udahlah Tuhan, enggak apa-apa. Bisa dong Abraham gitu. Apalagi ini untuk yang kesekian kalinya loh. Tapi enggak. Abraham ini, karakternya ciamik tenan deh. Bahkan dia mau
kayak apa sih namanya, rundingan sama Tuhan kayak Tuhan, nek misalnya 50 yang bener jangan dihancurkan dong. Oke. Lagi tanya terus sampai 10. Dan tidak ada orang yang dijumpai di sana yang sampai 10 orang yang benar kan. Yang hidup benar tuh nggak nyampe 10. Dan akhirnya apa? Abraham ini tetap menyelamatkan Lot. Dia tetap ngasih tahu Lot, Sodom dan Gomora tuh bakal dihancurkan. Kamu ndang pergi no dari sini. Kayak gitu. Ini tuh karakternya yang luar biasa banget ya. Mungkin kita kalau misalnya tahu adik kita kayak alah banoe ra wis kesel aku. Kayak gitu. Bisa banget ya toh. Bisa banget. Kalau misalnya kita ngelihat kejadian yang dilakukan Abraham, semua perlakuan, semua respon yang dilakukan Abraham, kira-kira ya kalau kita jadi Lot kayak gimana? Kalau jadi Lot ya, saya jadi Lot misalnya, saya bakal mikir kayak sangar banget ya, kok yuk sabar gitu loh, kok sabar banget, dan karakternya luar biasa kuat, imannya tuh kuat, pantas Abraham itu disebut sebagai bapak dari orang beriman. Tuhan pilih orang gak sembarangan, Tuhan pilih orang yang memang karakternya luar biasa, punya iman yang luar biasa. Seperti itu teman-teman. Dan bahkan ya, setelah itu Abraham itu masih mengimani setiap janji yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Sekarang waktunya kita memiliki iman yang serupa dengan Abraham. Kita harus memiliki iman yang sebesar Abraham dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada hari ini ada ayat hafalan yang teman-teman dan saya bisa sama-sama hafalkan. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui yang ia tujui, tempat yang ia tujui. Di mana dia tetap beriman walaupun dia nggak ngerti di mana dia akan menuju. Dia nggak tahu, nggak ngerti dia. Tapi ya udah, memiliki iman yang percaya sama Tuhan, benar-benar pasrah sama Tuhan. Dan apa, Tuhan terus menyertai Abraham. Oke, sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi seperti Bapak Abraham yang memiliki iman yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa terus menyerahkan kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan segalanya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan tonton lagi channel ini dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Dah. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku